Koko Ivan, siaran berlakoran. Ring on, sharing online. Ya, kita akan bahas mengenai diksi malam hari ini. Nah, buat teman-teman, para MC, ataupun juga buat kamu yang pengen bisa MC, sekali lagi saya hanya sharing saja apa yang sudah saya perbuat, apa yang sudah saya lakukan di dunia MC dari tahun 2006. Jadi saya pertama kali MC itu tahun 2006 ketika masih zaman SMA. Sekarang sudah SS, S-nya banyak ya. Oke. Baik. Nah, kita bahas soal diksi. Nah, buat teman-teman yang baru dengar kata diksi ataupun juga mungkin sudah mengetahui soal diksi. Nah, diksi ini adalah pemilihan kata. Jadi, sangat penting di public speaking, baik itu jadi seorang MC ataupun juga jadi seorang presenter ataupun juga menjadi seorang reporter, menjadi seorang presenting, menjadi YouTuber. Nah, penting ya namanya diksi. Nah, jadi diksi ini adalah memilih kata yang tepat yang bisa kamu sampaikan ke audiensnya kamu ya. Saya sapa juga, halo Kang Semi yang juga sudah live di Instagramnya MC Wedding Bandung. Oke, kita kembali lagi soal diksi. Jadi, diksi ini adalah pemilihan kata. Pemilihan kata ini biasanya sangat berguna bagi kamu-kamu yang memang sering berkomunikasi dengan orang banyak, baik itu menjadi seorang MC, presenting, YouTuber, presenter, lalu juga apalagi ya, customer service ya. Ini penting pemilihan diksi. Kenapa begitu penting? Karena kalau misalnya pemilihan kata atau diksi, jadi sekali lagi diksi ini adalah pemilihan kata. Jadi kalau misalnya pemilihan katanya tidak tepat. Nah, kalau saya bilangnya tidak tepat, bukan salah. Jadi, kalau kata yang dipergunakan biasanya memang kalau salah itu sudah fatal banget. Tapi, ada kata yang dikatakan ataupun juga dipilih kurang tepat, maka penyampaiannya pun biasanya penerimaannya juga kurang baik. Karena salah satu hal yang saya masih ingat kalau pas di bangku kuliah, agar komunikasi itu berjalan ataupun juga bisa sesuai atau bisa sampai ke komunikan ya, ke komunikan ya. Nah, maka penting kata-kata tersebut harus dipahami juga oleh komunikan. Nah, jadi kita akan bahas beberapa hal di diksi ini, tapi kita fokus hanya untuk MC. Jadi nanti next ke depan mungkin ada diksi untuk presenting, diksi untuk pembaca berita, diksi untuk YouTuber. Kalau YouTuber mah bebas ya. Kata apapun, termasuk kata anjay. Bebas kalau YouTuber. Tapi, kalau MC, itu harus dipilih. Ya. Oke. Nah, setelah diksi. Setelah diksi ini. Nah, tadi kan saya bilang bahwa soal diksi ini kita akan fokus hanya untuk MC. Oke. Kita fokus hanya untuk MC. Kenapa? Karena MC ini banyak bahasannya, ada bagaimana mengolah kata, lalu juga intonasi. Tapi malam hari ini spesial soal diksi bagi seorang MC. Dan kita bagi dua lagi. Aduh, banyak materinya. Oke, kita bagi dua lagi, yaitu adalah MC formal dan non-formal. Kita akan bahas dua-duanya, mudah-mudahan kekejar ya 1 jam ini. Oke, ada diksi untuk MC formal dan juga non-formal. Oke, kita bahas dulu yang non-formal. Kenapa? Karena yang non-formal ini saya tidak terlalu banyak menyampaikan, karena yang non-formal ini bisa lebih bebas. Tapi kalau yang nanti yang formal, ada beberapa kata yang kita lihat video yang memang dipergunakan secara nasional. Ya, nanti Koko Ivan bakal liatin di video secara nasional ya. Oke. Nah, soal MC non-formal. Halo, Mas Salim, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung juga di Instagram. Jangan lupa juga, biar lebih jelas audionya, boleh dicek saja di YouTube channelnya, ya, Irfan Budiawan. Oke, kita berbicara sekali lagi soal diksi MC. Diksi MC untuk yang non-formal terlebih dahulu ya. Oke.
kita bahas MC yang untuk non formal. Jadi pemilihan diksi di MC non formal itu tidak terlalu seribet yang formal. Nah, tapi ada beberapa trik yang biasanya saya pergunakan. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu. Ya, jadi hanya sharing saja karena sebuah ilmu itu berguna kalau kita sharing. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan ini yang juga saya dapatkan gratis dari Tuhan, maka saya akan kasihkan gratis juga buat teman-teman yang ingin sama-sama belajar ya. Oke, nah kita kembali lagi soal MC non formal untuk diksi yang dipilih. Untuk opening terlebih dahulu. Nah, kita bagi dua. Boleh ya? Nanti insya Allah video ini juga akan muncul reviewnya lagi ya di YouTube channelnya Irfan Budiawan. Oke, sekarang kita bahas di opening. Opening ketika menjadi seorang MC, diksi yang dipilih untuk non formal. Nah, kalau diksinya bebas, teman-teman boleh mempergunakan diksi apapun, tapi ada beberapa guidance. Yang pertama, kalau misalnya non formal, teman-teman lebih baik mencari diksi yang bersifat menyapa, ya. Nah, jadi menyapa. Jadi kalau misalnya opening, kalau misalkan hanya opening awalnya, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau juga selanjutnya adalah coba cari diksi menyapa. Misalnya, kalau karena ini non formalnya, apa kabar warga Bandung? Nah, oke, cari diksi menyapa. Jadi ketika di opening, coba cari diksi menyapa. Karena ini sangat mudah untuk membuat audiens aware bahwa oh MC-nya udah ada. Oke, jadi coba di opening ini cari yang pertama adalah diksi menyapa. Apa kabar? Sampurasun. Gitu. Ataupun juga misalnya lagi nge-MC di acara event yang non formal tapi juga rame, misalnya selamat malam hadirin, apa kabarnya Anda malam hari ini, sehat? Nah, coba menyapa ya. Nah, jadi sapa yang pertama adalah cari diksi-diksi yang menyapa di opening MC non formal. Oke, jadi sekali kita masih bahas yang non formal ya. Oke, jadi saya kasih ini dulu ya. Jadi yang pertama teman-teman coba adalah cari diksi sapa ketika di opening ya. Cari diksi sapa. Oke, kalau sudah cari diksi sapa seperti tadi, sapa ya. Halo warga Jawa Barat, Sampurasun. Lalu juga apa kabar? Karawang digoyang. Gak langsung digoyang. Oke, pokoknya di opening di MC non formal pertama adalah coba cari diksi sapa. Oke, gampang lah. Sekarang mah tinggal Google aja. Kata-kata menyapa. Cari. Oke, saya hanya kasih guidance-nya saja. Ya. Halo Kakak Elin, love you. Selamat menikah Kakak Elin. Happy wedding. Wah, aduh. Pengantin baru nih. Oke, thank you yang sudah join di Instagramnya. Oke, sekali lagi di MC non formal, diksinya pertama adalah teman-teman cari kata sapa. Setelah sapa, di opening coba cari kata tanya. Oke. Cari kata tanya. Nah, jadi setelah tadi teman-teman menyapa, ya. Setelah teman-teman tadi menyapa di MC non formal, ya, sekali kita masih bahas yang baru saja bergabung. Selamat malam. Kita masih bahas soal diksi bagi MC non formal dan masih bagian opening. Nah, jadi setelah tadi kata sapa, teman-teman coba cari diksi kata tanya. Nah, cari diksi kata tanya. Teman-teman coba cari misalnya kata tanyanya, gimana hari ini, misalnya MC teman-temannya ada di lapangan misalnya gitu. Ibu-ibu gimana, panas? Boleh. Oke, misalkan dijawab panas. Panas kenapa Bu? Belum disiram air. Kalau dangdutan misalnya. Atau misalnya MC-nya di gathering misalnya gitu ya. Yang sebelah sini dari mana? Nah, yang sebelah sini dari mana? Jadi telah tadi menyapa, dilanjutkan dengan kata tanya. Oke, kata tanya banyak sekali diksi-diksinya yang bisa teman-teman cari. Nah, jadi kenapa harus pas diksi-diksi ini? Karena nanti teman-teman bisa memilih ketika audiensnya misalnya, oke, misalnya ibu-ibu, cari kata-kata sapa untuk ibu-ibu.
Kalau misalnya audiensnya adalah misalnya para pejabat, ya, ataupun juga gathering biasa, misalnya ada di sebuah ruangan, ada anak-anak SMA, coba cari-cari diksi yang memang mendekati ke anak-anak SMA. Jangan cari diksi yang audiensnya ibu-ibu, tapi kasih diksinya yang anak muda, misalnya ibu-ibu semua. Terus, apa kabar guys? Gitu, ibu-ibunya pada bingung gitu ya. Jadi coba cari diksi yang tepat. Tapi guidance-nya seperti itu ya. Tadi sapa, terus itu adalah kata tanya. Oke, itu untuk di opening. Ya. Sekali lagi, kalau untuk MC non formal, teman-teman bisa pergunakan guidance yang itu adalah sapa dan juga kata tanya. Oke? Nah, itu untuk opening. Nanti setelah itu biasanya ya sesuai dengan rundown ataupun juga susunan acara, teman-teman bisa coba mengisi dengan konten-konten yang sudah disediakan oleh tim EO ya, oleh event organizer. Jadi teman-teman, tadi kalau sudah menyapa, halo apa kabar? Terus juga setelah itu, dari mana sebelah sini? Baik, nah senang sekali saya Irfan Budiawan menemani Anda dalam bla 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 bla. Masuk ke konten, ya. Nah, jadi sekali lagi hal yang penting di opening, saya tidak terlalu banyak ya, karena waktunya juga tidak terlalu lama. Jadi di opening untuk non formal, yang paling terpenting adalah coba cari diksi, kata, ya, sapa dan kata tanya. 2 itu saja cukup. Opening teman-teman insya Allah rame. Jadi tidak hanya selamat malam, saya Irfan Budiawan, apa kabarnya? Senang sekali pada kesempatan malam hari ini. Jadi tidak hanya seperti itu langsung ke acara, tapi coba kasih bridging ataupun juga ada jembatan dari teman-teman opening sampai dengan masuk ke konten acara ya. Jadi tadi sekali lagi yang pertama apa? Sapa, yang kedua adalah tanya. Oke. Nah, sekali lagi diksi ini akan tepat kalau teman-teman mengetahui audiensnya ya. Oke. Oke, audiensnya sangat penting. Kenapa? Karena kalau audiensnya itu tepat ya, ataupun juga kata-katanya tepat bagi audiens yang tepat, teman-teman juga akan mendapatkan respon yang tepat. Sekali lagi, kalau audiensnya adalah anak muda, cari kata-kata anak muda. Kalau audiensnya adalah ibu-ibu, cari kata-kata untuk ibu-ibu ya. Contohnya, kalau misalnya untuk ibu-ibu, Ibu kumaha damang ya. Aduh, seneng sekali saya Irfan Budiawan menemani ibu-ibu nih di malam hari ini. Kumaha ya, harga-harga lagi pada naik Bu, misalnya kalau MC-nya di lapangan, atau misalnya kalau anak muda gitu. Oke. Senang banget nih. Nih pacarnya siapa? Lesti. Aduh, saya lupa itu yang lagi viral misalnya. Nah, cari yang hal yang seperti itu ya. Jadi coba tadi menyapa ataupun juga tadi bertanya ya. Oke, yang sebelah sini sebelah mana? Dari mana? Yang sebelah sini dari mana? Oke. Itu untuk opening. Ring on, sharing online. Koko Ivan, siaran online. Koran.